Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Risa menghela napas panjang, aroma masakan yang mengepul dari dapur menyeruak ke seluruh penjuru rumah minimalis yang seharusnya menjadi istananya, namun terasa seperti penjara tak berjeruji. Pukul 7 malam, seharusnya ia sudah duduk manis di sofa empuk ruang keluarga, ditemani secangkir teh hangat dan suaminya, Ardi, setelah seharian berkutat dengan segala macam pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya. Namun, nyatanya, Risa masih berkutat dengan tumpukan piring kotor bekas makan malam, sendirian. Ardi, seperti biasa, baru akan pulang lewat tengah malam, dengan alasan rapat atau lembur yang selalu terdengar klise di telinga Risa. Bukan hanya Ardi yang membuat Risa merasa terasing di rumahnya sendiri. Ada Ibu Fatma, ibu mertuanya, yang kehadirannya di rumah ini terasa seperti duri dalam daging. Sejak awal pernikahan mereka 5 tahun lalu, Ibu Fatma memang sudah tinggal bersama mereka. Ardi adalah putra tunggal, dan Ibu Fatma seolah tak rela melepaskan putranya begitu saja. Awalnya, Risa menerima dengan lapang dada. Ia berpikir, memiliki ibu mertua di rumah akan memberinya seorang figur ibu yang selalu ia dambakan, mengingat ibunya meninggal saat ia masih sangat muda. Namun, ekspektasi itu hancur berantakan. Ibu Fatma justru adalah kritikus terkejam Risa. Selalu membanding-bandingkan Risa dengan mantan pacar Ardi, atau bahkan dengan dirinya sendiri. Lihat, Risa, masakan ibu lebih enak, kan? Ardi paling suka ini, atau, kamu ini bagaimana, sih? Membersihkan rumah saja tidak becus. Dulu, ibu sendiri yang mengerjakan semuanya tanpa pembantu. Kalimat-kalimat itu bagai belati yang menusuk hati Risa berulang kali. Ardi, jangan ditanya. Suaminya itu seolah buta dan tuli terhadap perlakuan ibunya pada Risa. Setiap kali Risa mencoba mengeluh, Ardi hanya akan berkata, "Ah, ibu kan cuma bercanda. Kamu ini terlalu perasa." Atau yang lebih parah, "Sudahlah, Risa. Jangan manja. Hormati ibu. Dia itu orang tua kita." Risa merasa sendirian. Tak ada bahu untuk bersandar, tak ada telinga yang mau mendengar keluh kesahnya. Ia seperti hidup dalam gelembung, terisolasi dari dunia luar, hanya berinteraksi dengan 2 orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya, namun justru menjadi sumber penderitaan. Malam itu, setelah selesai dengan urusan dapur, Risa melangkah gontai menuju kamar tidur. Ia melihat kemeja kerja Ardi yang tergeletak di lantai, bekas buru-buru dilepas. Risa mengambil kemeja itu untuk dimasukkan ke keranjang cucian. Namun, saat tangannya merogoh saku kemeja, ia merasakan sesuatu. Sebuah benda kecil, tipis, dan kaku. Penasaran, ia menarik benda itu keluar. Matanya membelalak. Itu adalah tiket pesawat. Bukan 1, tapi 3. Dari Jakarta ke Singapura, dengan tanggal keberangkatan seminggu lagi. Dan yang membuat jantungnya mencelos adalah nama-nama yang tertera di tiket itu, Ardianto Wijaya, Fatma Dewi, dan Sarah Kumel. Risa merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir deras ke kepalanya. Sarah? Siapa Sarah? Nama itu asing di telinganya. Apakah ini teman kantor Ardi? Tapi kenapa harus ada nama Sarah di tiket liburan Ardi dan Ibu Fatma? Otaknya berputar, mencoba mencari penjelasan rasional. Namun, firasat buruk mulai merayapi hatinya. Ia ingat beberapa kali Ardi pulang larut malam dengan alasan lembur bersama rekan kerja. Atau saat Ardi sering menerima telepon di luar kamar, berbicara dengan nada berbisik, lalu buru-buru memutuskan panggilan saat Risa mendekat. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Risa meraih ponselnya, tangannya gemetar saat mencari nama Ardi di daftar kontak. Ia membuka aplikasi email Ardi yang selama ini terhubung ke ponselnya, atas permintaan Ardi sendiri agar Risa bisa membantu mengurus segala tagihan dan urusan rumah tangga lainnya. Matanya tertuju pada folder sampah. Ada beberapa email yang baru saja dihapus. Dengan napas tertahan, Risa membuka email-email itu satu persatu. Dan disitulah, dunia Risa runtuh. Ada email konfirmasi pemesanan hotel di Singapura, untuk 3 orang, dengan nama yang sama, Ardianto Wijaya, Fatma Dewi, dan Sarah Kumala. Hotel mewah, dengan tipe kamar suite yang bahkan belum pernah Ardi pesankan untuk liburan mereka berdua. Lebih parah lagi, ada email-email lain. Percakapan ringan, rayuan, bahkan foto-foto. Foto Ardi dan Sarah, berpose akrab di sebuah kafe, tangan Ardi melingkar di pinggang Sarah, tawa Sarah yang cerah, dan Ardi yang menatapnya dengan pandangan penuh cinta. Cinta yang seharusnya hanya untuk Risa.
Foto itu seolah menampar Risa dengan kenyataan pahit. Sarah Kumala bukan hanya rekan kerja. Dia adalah selingkuhan suaminya. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Fatma, mertuanya, yang selama ini selalu mengolok-olok Risa, sepertinya tahu tentang ini. Nama Ibu Fatma tertera jelas di tiket dan pemesanan hotel. Mereka akan liburan bersama, bertiga, meninggalkan Risa sendirian di rumah. Risa merasa mual. Perutnya bergejolak, seolah ingin memuntahkan semua kepedihan dan amarah yang tiba-tiba meluap. Dia mundur selangkah, menabrak meja rias di belakangnya, membuat botol parfum dan beberapa kosmetik jatuh berantakan di lantai. Suara benda pecah itu seolah menggemakan kehancuran hatinya. Risa terduduk di lantai, memeluk lututnya erat-erat, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Tangisnya pecah, isakan pilu memenuhi kamar yang sunyi. Bukan hanya rasa sakit karena dikhianati, tetapi juga rasa bodoh. Bodoh karena begitu percaya. Bodoh karena membiarkan dirinya diinjak-injak selama ini. Semua perlakuan Ardi dan Ibu Fatma selama ini tiba-tiba terasa masuk akal. Sindiran-sindiran Ibu Fatma, kamu ini tidak bisa menjaga Ardi, dia itu mudah tergoda. Atau Ardi yang sering membandingkan Risa dengan wanita ideal, versinya, semua itu kini memiliki wajah, Sarah. Ardi tidak pernah benar-benar mencintainya. Pernikahan ini, bagi Ardi, hanyalah formalitas. Dan Ibu Fatma, alih-alih melindunginya sebagai menantu, justru bersekongkol dengan putranya untuk melukai hatinya. Rasa sakit itu berubah menjadi kobaran api. Api kemarahan yang membakar setiap inci jiwanya. Cukup sudah. Cukup sudah ia menjadi Risa yang lemah, Risa yang pasrah, Risa yang selalu menerima perlakuan buruk dari Ardi dan Ibu Fatma. Mereka telah merampas segalanya darinya. Harga dirinya, kebahagiaannya, dan kini, kesetiaan suaminya. Tapi Risa tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Tangan Risa meremas tiket pesawat dan ponselnya erat-erat. Air mata masih membanjiri wajahnya. Namun kini ada kilatan tekad di matanya yang sembab. Ini bukan lagi tentang kesedihan. Ini tentang keadilan. Ini tentang balas dendam. Mereka akan pergi berlibur ke Singapura? Baik. Biar Risa yang menyiapkan liburan yang tak akan pernah mereka lupakan. Liburan yang akan menjadi neraka pribadi bagi Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah. Senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan, mulai terukir di bibir Risa. Permainan baru saja dimulai. Air mata Risa telah mengering, meninggalkan jejak perih di pipinya yang memerah. Tangannya yang tadinya gemetar, kini mengepal erat. Rasa sakit yang menusuk hatinya perlahan bertransformasi menjadi kekuatan yang membara. Ardi dan Ibu Fatma, mereka pikir Risa akan diam saja? Mereka salah besar. Setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti pembantu, diremehkan, dan kini dikhianati secara terang-terangan, Risa telah mencapai batasnya. Tidak ada lagi Risa yang lemah dan pasrah. Yang ada hanyalah Risa yang baru, yang siap untuk bangkit dan membalas setiap tetes air mata dan setiap luka yang mereka torehkan. Dini hari itu, bukannya terlelap dalam kesedihan, Risa justru terjaga. Pikirannya bekerja keras, menyusun strategi. Ia menatap keluar jendela, melihat kegelapan yang perlahan mulai disapu oleh semburat fajar. Sebuah metafora yang sempurna untuk kehidupannya yang baru, dari kegelapan pengkhianatan menuju terang kebangkitan. Ini adalah kesempatan emas. Ardi dan Ibu Fatma, bersama wanita simpanannya, akan pergi ke Singapura. Ini memberinya waktu dan ruang untuk bergerak bebas tanpa dicurigai. Pertama-tama, ia butuh bantuan. Seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Seseorang yang memiliki kecerdasan dan keberanian yang sama dengannya. Dan nama pertama yang muncul di benaknya adalah Lina. Sahabatnya sejak SMP. Lina, si ahli IT yang brilian, selalu menjadi tempat Risa berbagi suka dan duka. Lina adalah satu-satunya orang yang tahu betapa menderitanya Risa selama ini di bawah tekanan Ardi dan Ibu Fatma. Lina pula yang selalu menyarankan Risa untuk meninggalkan Ardi. Namun Risa selalu beralasan dan mencoba mempertahankan pernikahannya. Sekarang, Lina pasti akan mendukungnya. Bahkan mungkin lebih dari yang ia bayangkan. Pagi harinya, Risa tidak menunggu. Setelah Ardi berangkat kerja dan Ibu Fatma pergi arisan, Risa langsung menghubungi Lina. "Lin, bisa kita bertemu? Sekarang juga." Penting sekali, suara Risa terdengar tegar, namun ada nada urgensi yang tak dapat disembunyikan. Lina yang langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tanpa banyak bertanya, langsung mengiyakan. Mereka memutuskan bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian, tempat di mana mereka bisa bicara leluasa tanpa takut ada yang mendengar. Ketika Lina tiba, ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya saat melihat mata Risa yang sembab namun penuh tekad.
Risa? Ada apa? Kamu kenapa? Ardi lagi? Lina langsung menembak. Risa mengangguk pelan, kemudian mengeluarkan tiket pesawat dan menunjukkan email konfirmasi hotel, serta foto-foto Ardi dan Sarah. Lina mengambilnya, matanya membesar saat melihat bukti-bukti tersebut. Raut wajahnya berubah dari terkejut menjadi amarah yang sama besarnya dengan Risa. Bajingan. Kurang ajar. Aku sudah bilang kan, dia itu nggak pantas buat kamu. Dan Ibu Fatma ikut-ikutan? Ya Tuhan, Risa, aku tidak bisa percaya. Lina menggebrak meja dengan suara tertahan, berusaha mengendalikan emosinya di tempat umum. Aku sudah menduga ada yang tidak beres sejak lama. Tapi ini sudah keterlaluan. Risa menatap Lina, matanya berkaca-kaca. Aku sudah terlalu bodoh, Lin. Terlalu lama bertahan. Tapi tidak sekarang, kan? Lina menggenggam tangan Risa erat-erat. Jadi, apa rencanamu? Kamu mau menceraikannya? Aku akan bantu kamu habis-habisan. Risa tersenyum getir. Ceraikan dia? Tentu saja. Tapi tidak semudah itu, Lin. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka sudah membuatku menderita bertahun-tahun. Sekarang giliran mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Risa menceritakan semua detail rencananya, mulai dari niatnya untuk membuat Ardi dan Ibu Fatma bangkrut di Singapura, hingga rencana untuk menjatuhkan karir Ardi dan mengambil kembali semua asetnya. Lina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sorot matanya menunjukkan kekaguman sekaligus ketegangan. Gila, Risa. Ini benar-benar balas dendam yang manis. Aku suka. Lina menyeringai. Oke, apa yang bisa aku bantu? Aku butuh semua yang Ardi punya. Rekening bank, kartu kredit, aset-aset, bahkan data-data di kantornya. Aku tahu dia sering melakukan korupsi kecil dengan bermain laporan perjalanan dinas atau markup pengeluaran kantor. Aku juga butuh informasi tentang Sarah. Siapa dia, jabatannya apa, dan seberapa dekat dia dengan Ardi di kantor. Lina mengangguk mantap. Serahkan padaku. Aku bisa meretas sistem perbankan mereka untuk mendapatkan data rekening dan kartu kredit. Aku juga punya kenalan di kantor pajak dan kejaksaan yang bisa membantu menelusuri jejak transaksi Ardi. Untuk Sarah, itu lebih mudah. Aku bisa mencari tahu latar belakangnya dan detail pekerjaannya. Lina menyalakan laptopnya dan mulai bekerja saat itu juga, mencatat setiap detail yang Risa sebutkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di kafe itu, merancang setiap langkah dengan presisi. Risa menjelaskan kebiasaan Ardi dan Ibu Fatma, kemana mereka biasanya menyimpan dokumen penting, dan kapan waktu terbaik untuk beraksi. Lina, dengan keahliannya di bidang teknologi dan jaringan informasi, menambahkan detail teknis yang tak terpikirkan oleh Risa. Kau harus memastikan mereka benar-benar terisolasi begitu sampai di Singapura, saran Lina. Memblokir kartu kredit itu bagus. Tapi bagaimana dengan komunikasi? Mereka pasti akan menghubungi kenalan atau bahkan kamu. Itu sudah kupikirkan, jawab Risa, matanya berbinar. Sebelum mereka berangkat, aku akan berpura-pura baik-baik saja dan membantu mereka berkemas. Saat itulah aku akan mengganti kartu SIM mereka. Aku sudah punya 2 kartu SIM prabayar baru yang tidak terdaftar atas nama siapapun. Begitu mereka di Singapura, kartu SIM mereka akan mati, dan mereka hanya akan bisa menggunakan kartu SIM pengganti itu. Brilian. Lina tertawa. Tapi bagaimana dengan paspor dan dokumen penting lainnya? Mereka pasti membawanya. Aku sudah memikirkan itu juga, kata Risa. Aku akan memfotokopi semua paspor dan dokumen perjalanan mereka. Bukan untukku, tapi untuk bukti di kemudian hari. Risa juga menjelaskan rencananya untuk membuat cadangan digital semua bukti pengkhianatan Ardi, termasuk email dan foto-foto, agar tidak bisa dihapus. Lina mencatat semua poin krusial itu. Dan begitu mereka di sana, kamu harus pastikan tidak ada celah. Jangan angkat telepon mereka, jangan balas pesan mereka, kecuali memang bagian dari rencanamu untuk mempermainkan mereka. Risa mengangguk. Itulah intinya. Aku akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya terpuruk dan tidak memiliki siapa-siapa. Sama seperti yang mereka buat aku rasakan. Lina lalu mulai memberikan instruksi kepada Risa tentang bagaimana cara mengumpulkan data secara fisik, seperti nomor kartu kredit yang tercetak di kartu mereka, atau nomor rekening bank yang mungkin tercatat di slip gaji atau tagihan. Semakin banyak informasi yang kamu dapatkan, semakin mudah bagiku untuk melumpuhkan mereka dari jarak jauh, jelas Lina. Cari tahu jadwal kerja Ardi dan kapan Ibu Fatma tidak di rumah. Kita harus bergerak cepat dan senyap.
Mereka sepakat untuk terus berkomunikasi melalui aplikasi pesan trankripsi yang aman. Risa merasa lega. Beban berat di dadanya sedikit terangkat. Memiliki Lina di sisinya memberinya kekuatan yang luar biasa. Lina bukan hanya sahabat, tapi juga sekutu yang sempurna dalam misi balas dendam ini. Risa membayangkan wajah Ardi dan Ibu Fatma saat mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki telah lenyap. Bayangan itu memberinya kepuasan yang dingin. "Terima kasih, Lin," kata Risa tulus. "Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu." Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang berdetak ke arah balas dendam Risa. Di permukaan, Risa tetaplah istri yang patuh dan menantu yang sabar. Senyum palsunya terukir sempurna, menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam hatinya. Ardi dan Ibu Fatma tidak sedikit pun curiga. Mereka bahkan tampak lebih ceria dari biasanya, diselimuti euforia liburan yang sebentar lagi akan mereka nikmati bersama, orang ketiga, yang tak Risa kenal itu. "Risa, tolong siapkan koper ibu, ya. Pakaian yang ini sudah ibu pilihkan," perintah Ibu Fatma suatu sore, nadanya seperti biasa, dominan dan tak terbantah. "Pastikan semua sudah rapi dan tidak ada yang ketinggalan. Kamu tahu kan, ibu tidak suka kalau ada barang yang kurang." "Baik, Bu," jawab Risa lembut, tangannya sibuk melipat baju-baju mewah Ibu Fatma. Setiap sentuhan pada pakaian itu bagai menusuk hatinya, membayangkan Ibu Fatma akan bersenang-senang dengan selingkuhan anaknya sementara ia merana di rumah. Tapi Risa mengendalikan diri. Ini adalah bagian dari rencana. Ia harus tetap tenang dan profesional. Di sela-sela kesibukannya membantu berkemas, Risa melakukan observasi. Ia memperhatikan di mana Ardi menyimpan dompetnya, di mana Ibu Fatma meletakkan tas tangannya. Ia mengamati kebiasaan mereka, mencari celah. Berkat bantuan Lina, Risa sudah memiliki daftar detail finansial Ardi dan Sarah, termasuk nomor kartu kredit dan rekening bank. Lina juga telah mengumpulkan informasi tentang Sarah. Ia adalah manajer pemasaran di perusahaan yang sama dengan Ardi, dikenal ambisius, dan selalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Semakin Risa tahu tentang Sarah, semakin ia merasa muak. Malam sebelum keberangkatan, suasana di rumah terasa aneh bagi Risa. Ardi pulang lebih awal, senyumnya mengembang, sesekali melirik Risa seolah ingin memastikan istrinya baik-baik saja dan tidak mencurigai apapun. "Risa, kamu tidak apa-apa, kan kalau kami tinggal sebentar? Ini liburan mendadak dari kantor," kata Ardi, mencoba meyakinkan dengan alasan yang Risa tahu persis hanyalah bualan. "Tidak apa-apa, Mas. Kalian bersenang-senang saja di sana," jawab Risa, memberikan senyum paling manis yang ia bisa. "Aku akan menjaga rumah dengan baik. Dan jangan lupa, nanti sebelum berangkat, koper-koper Mas dan Ibu akan kubantu cek lagi." Ardi mengangguk puas. Dia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, Risa sedang merancang jebakan yang akan menjerat mereka. Kesempatan emas itu datang beberapa jam kemudian, saat Ardi dan Ibu Fatma sudah terlelap dalam tidurnya. Risa, yang pura-pura tidur, bangun perlahan dari ranjang. Dengan langkah kaki seringan bulu, ia menuju ke ruang kerja Ardi. Ponsel Ardi tergeletak di meja samping tempat tidur, masih terhubung dengan pengisi daya. Ini adalah target utamanya. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Risa mengambil ponsel Ardi. Ia sudah menyiapkan 2 kartu SIM prabayar baru yang ia beli secara tunai di konter kecil, tidak terdaftar atas namanya siapapun. Ia tahu Ardi punya kebiasaan tidak mengunci ponselnya saat tidur. Terlalu percaya pada Risa yang dianggapnya tidak akan pernah memeriksa apapun. Celah itu ia manfaatkan. Dengan hati-hati, Risa membuka slot kartu SIM di ponsel Ardi. Ia mengeluarkan kartu SIM utama Ardi, dan menggantinya dengan salah satu kartu SIM prabayar yang baru. Kartu SIM asli Ardi ia masukkan ke dalam amplop kecil, dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Proses yang sama ia lakukan pada ponsel Ibu Fatma yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Ibu Fatma adalah pengguna ponsel lama, sehingga proses penggantian SIM lebih mudah. "Selamat menikmati, Bu, Mas," bisik Risa dalam hati, senyum sinis tersungging di bibirnya. Mereka tidak akan bisa menghubungi siapapun dengan nomor lama mereka begitu sampai di Singapura. Nomor-nomor baru itu akan menjadi saluran satu-satunya, dan Risa memastikan bahwa nomor itu tidak terdaftar untuk data roaming internasional. Setelah urusan kartu SIM selesai, Risa beralih ke koper-koper yang sudah setengah terisi. Ini adalah bagian kedua dari rencananya. Ardi dan Ibu Fatma biasanya menyimpan paspor dan dokumen perjalanan lainnya di dalam tas selempang kecil atau di saku bagian depan koper. Risa membuka resleting tas Ardi, dan di sana, paspor Ardi, tiket pesawat, dan salinan pemesanan hotel tersimpan rapi. Dengan tenang, Risa mengeluarkan semuanya,
memotret setiap halaman penting dengan ponselnya, memastikan semua detail terlihat jelas. Kemudian, ia menyimpannya kembali ke tempat semula, tanpa meninggalkan jejak. Ia melakukan hal yang sama pada tas Ibu Fatma. Paspor Ibu Fatma, tiket, dan beberapa lembar uang tunai asing yang sengaja Ibu Fatma siapkan. Semuanya difoto oleh Risa. Data-data ini akan menjadi bukti kuat di kemudian hari, terutama jika ada masalah hukum atau keuangan yang muncul. Lina sudah mengingatkan Risa untuk mengumpulkan semua bukti yang mungkin dibutuhkan. Risa kembali ke kamar tidur, jantungnya berdegup kencang. Ia menghela napas lega, misi kecil itu berhasil tanpa terdeteksi. Ia berbaring di samping Ardi, berpura-pura tidur. Namun, matanya tidak bisa terpejam. Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana Ardi dan Ibu Fatma akan bereaksi begitu mereka menyadari bahwa mereka terputus dari dunia luar. Apakah mereka akan panik, marah, atau mencoba mencari Risa? Risa tahu mereka akan melakukan itu. Dan ia sudah siap. Pagi harinya, suasana rumah riuh. Ardi dan Ibu Fatma bersemangat bersiap-siap. Risa, dengan senyum palsunya, membantu mereka memasukkan koper ke dalam taksi. Hati-hati di jalan, Mas, Bu, ucap Risa dengan nada yang terdengar tulus. Jaga diri baik-baik di rumah. Ya, Risa, kata Ibu Fatma sambil mengelus pipi Risa. Elusan itu terasa dingin dan munafik. Risa hanya tersenyum simpul. Ardi mendekat, mengecup kening Risa. Nanti aku kabari ya kalau sudah sampai. Iya, Mas. Hati-hati. Saat taksi melaju pergi, membawa Ardi, Ibu Fatma, dan impian mereka tentang liburan bahagia dengan Sarah, Risa berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka menghilang dari pandangan. Senyum di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Selamat menikmati penerbangan kalian, dan selamat datang di neraka kecil yang sudah aku siapkan. Bisiknya pelan, seolah mengucapkan mantra. Rumah terasa sunyi, namun bagi Risa, kesunyian ini terasa berbeda. Bukan lagi kesunyian yang mencekik, melainkan kesunyian yang membebaskan. Ia melangkah masuk, menuju ruang kerjanya yang baru, yang ia siapkan khusus untuk misi ini. Laptop sudah menyala, ponsel terisi penuh. Saatnya untuk beralih ke fase berikutnya. Risa menghubungi Lina. Lin, mereka sudah berangkat. Kartu SIM sudah terganti, semua dokumen sudah difoto. Bagus. Suara Lina terdengar antusias di seberang telepon. Sekarang, aku akan mulai bekerja. Dalam beberapa jam ke depan, kartu kredit dan akun bank mereka akan mulai diblokir. Aku juga akan mematikan akses mereka ke email dan akun media sosial dari jarak jauh, untuk sementara. Jadi mereka benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dan aku, kata Risa, matanya menatap tajam ke layar laptopnya, di mana ia membuka semua data yang ia kumpulkan, akan memastikan tidak ada satupun orang yang bersimpati kepada mereka saat mereka mulai terpuruk. Aku akan mulai menyebarkan kebenaran tentang Ardi dan Sarah, dan bagaimana mereka memperlakukanku. Ada jeda singkat. Lina tertawa kecil. Sempurna, Risa. Sempurna. Aku tidak sabar menunggu drama selanjutnya. Pastikan kamu mematikan ponselmu saat mereka mulai menelepon nanti. Tentu saja, jawab Risa, senyum dingin kembali mengembang. Pesawat yang membawa Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah mendarat mulus di Bandara Changi, Singapura. Udara tropis yang lembab menyambut mereka, kontras dengan hawa dingin yang Risa rasakan di rumah. Senyum merekah di wajah ketiganya. Ini adalah awal dari liburan impian yang telah mereka rencanakan diam-diam. Ibu Fatma terlihat anggun dengan setelan desainer, sementara Sarah, dengan rambutnya yang tergerai indah, tampak begitu bahagia. Ardi, di tengah-tengah dua wanita itu, merasa seperti raja. Akhirnya kita sampai, sayang, bisik Ardi sambil merangkul pinggang Sarah. Siapkan dirimu untuk liburan yang luar biasa. Ibu Fatma tersenyum puas. Jangan lupa, Ardi, nanti kita makan malam di restoran fine dining yang ibu lihat di majalah. Kamu kan yang bayar. Tentu saja, Bu, jawab Ardi enteng, tanpa menyadari bahwa kalimat itu adalah ironi yang akan menjadi kenyataan pahit bagi mereka. Sejak tiba di hotel mewah yang telah dipesan Ardi, mereka langsung tenggelam dalam kemewahan. Kolam renang infinity dengan pemandangan kota, kamar suite yang luas dengan balkon pribadi, dan pelayanan prima. Sarah tak henti-hentinya bersuah foto, mengunggah setiap momen ke media sosialnya dengan caption puitis tentang keindahan dan kedamaian. Ibu Fatma pun tak mau kalah, memamerkan tas barunya di lobi hotel. Ardi sesekali ikut berpose, senyum lebar terukir di wajahnya. Lihat, Risa pasti sedang kesal di rumah.
celetuk Ibu Fatma saat mereka sedang menikmati sarapan mewah di restoran hotel. Dia tidak tahu apa-apa, kan? Ardi tertawa. Tidak akan, Bu. Risa itu polos. Dia mana tahu hal-hal seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa setiap unggahan mereka, setiap senyum palsu mereka, adalah bahan bakar bagi api dendam yang berkobar di hati Risa. Risa tidak perlu mengintip ponsel mereka. Ia hanya perlu membuka media sosial dan melihat sendiri betapa bahagianya mereka di atas penderitaannya. Kemarahan Risa semakin memuncak, tetapi ia menjadikannya motivasi untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Di tengah kesenangan mereka, Ardi menyadari ponselnya terasa aneh. Sinyalnya kadang hilang timbul, dan ia kesulitan menerima panggilan atau mengirim pesan. Aneh sekali sinyal di sini, gumamnya pada Sarah. Mungkin kartu SIM-ku ada masalah. Coba kamu restart saja, Mas. Saran Sarah cuek, sibuk memilih hidangan penutup. Ardi mencoba menghubungi Risa beberapa kali untuk sekadar menyombongkan diri atau meminta sesuatu yang remeh-temeh, seperti menanyakan di mana ia menyimpan kancing cadangan kemejanya. Namun, panggilannya tidak pernah tersambung. Sepertinya Risa sibuk atau ponselnya mati, pikir Ardi, tidak terlalu peduli. Sementara itu, di Jakarta, Risa sedang duduk santai di sofa ruang keluarga, menikmati teh hangat dan menonton serial favoritnya. Ponselnya terus bergetar dengan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor asing, yang ia yakini adalah nomor baru Ardi dan Ibu Fatma. Risa hanya tersenyum dingin, membiarkan panggilan-panggilan itu berlalu begitu saja. Ia tahu mereka akan mulai panik, tapi ia belum mau meladeni mereka. Bukan sekarang. Fase 1 selesai, bisik Risa pada dirinya sendiri. Ini adalah isyarat bagi Lina. Melalui pesan transkripsi, Risa memberitahu Lina bahwa Ardi dan Ibu Fatma sudah mendarat dan mulai menikmati liburan mereka. Saatnya untuk langkah pertama, tulis Risa. Lina langsung mengangguk di ujung sana. Dari balik layar komputernya, jari jemari Lina menari di atas keyboard dengan kecepatan luar biasa. Dia memulai operasinya. Satu persatu, kartu kredit Ardi, Visa, Mastercard, American Express, dinonaktifkan. Lina menggunakan alasan fraudulent activity dan laporan kehilangan kartu yang telah dipalsukan. Kemudian, ia menyasar kartu debit dan akses online banking. Semua akun bank Ardi, baik rekening pribadi maupun rekening bersama Risa, dibekukan. Dana di dalamnya ditransfer secara diam-diam ke rekening aman milik Risa yang baru dibuka dan tidak terdeteksi. Lina juga mengacak-acak akun e-wallet Ardi dan akses pembayaran digital lainnya. Ia memastikan Ardi tidak akan bisa melakukan transaksi sekecil apapun, bahkan hanya untuk membeli air minum kemasan. Ini bukan hanya tentang memblokir. Ini tentang mengeringkan sumber daya mereka secara total. Kembali ke Singapura, Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah sedang bersiap untuk makan malam mewah yang sudah direncanakan Ibu Fatma. Mereka berdandan rapi, penuh ekspektasi akan hidangan lezat dan suasana romantis. Mereka tiba di restoran bintang 5 itu, dan Ardi menyerahkan kartu kreditnya untuk melakukan reservasi. Maaf, Tuan, kata pelayan dengan sopan, kartu Anda ditolak. Ardi mengerutkan kening. Mustahil. Mungkin ada masalah jaringan. Coba lagi dengan kartu yang lain. Ia mengeluarkan kartu kreditnya yang lain, dan kemudian kartu debitnya. Maaf, Tuan, semua kartu Anda ditolak. Ulang pelayan itu, kini dengan nada yang sedikit berbeda, ada keraguan dan kecurigaan di matanya. Dan sepertinya, semua akun Anda diblokir. Wajah Ardi memucat. Ibu Fatma dan Sarah saling pandang. Apa maksudmu diblokir? Kami sedang liburan. Itu tidak mungkin. Ardi mulai panik. Baiklah, saya akan periksa lagi, kata pelayan itu, namun jelas terlihat dia sudah curiga pada Ardi. Di sebuah toko perhiasan mewah, Sarah mencoba sepasang anting berlian yang indah. Ini cocok sekali untukku, sayang, katanya pada Ardi, belikannya. Ardi, yang masih sedikit bingung dengan masalah kartunya di restoran, mencoba menggunakan kartu kreditnya lagi. Dan sekali lagi, hasilnya sama, ditolak. Ada apa ini, Ardi? Sarah mulai kesal. Kamu bilang mau membelikanku sesuatu. Ardi mulai berkeringat dingin. Dia mencoba menghubungi banknya, tetapi ponselnya masih menunjukkan masalah sinyal. Dia mencoba menghubungi Risa lagi, berharap Risa bisa membantu memeriksa rekeningnya. Namun, panggilannya lagi-lagi tidak tersambung. Mungkin kamu salah PIN, Ardi, kata Ibu Fatma, mencoba berpikir positif, meskipun kekhawatiran mulai merayapi wajahnya. Coba saja tarik tunai dari ATM. Mereka bergegas mencari ATM terdekat. Ardi memasukkan kartu debitnya, mengetik PIN, dan memilih jumlah penarikan.
Layar ATM menunjukkan pesan, transaksi tidak dapat diproses. Akun Anda diblokir. Ardi mencoba kartu lainnya, hasilnya sama. Kepanikan mulai merayapi mereka bertiga. Mereka terdiam, menatap layar ATM yang mengumumkan kehancuran finansial mereka. Ini tidak mungkin, kata Ardi, suaranya tercekat. Bagaimana bisa semua kartuku diblokir? Kita tidak punya uang tunai yang cukup untuk hidup di sini. Sarah melihat sekeliling, merasa malu. Kita harus hubungi seseorang. Ardi, bagaimana kita bisa pulang? Aku sudah coba hubungi Risa, tapi tidak bisa. Ardi membentak, frustrasi. Ponselku bermasalah. Ibu Fatma mengeluarkan ponselnya. Coba pakai ponsel ibu. Dia mencoba menghubungi kerabat di Jakarta, teman-teman, dan bahkan kantornya. Namun, tak satu pun panggilan yang tersambung. Sinyal yang buruk, panggilan yang gagal, seolah dunia memutuskan hubungan dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah ulah Risa. Ini ada yang tidak beres. Ibu Fatma akhirnya berseru, mulai ketakutan. Kita terdampar di sini. Siapa yang melakukan ini? Ardi dan Sarah saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Liburan yang tadinya penuh tawa dan kemewahan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa di Jakarta, Risa sedang menyeringai, menikmati setiap detik dari kepanikan mereka. Selamat datang di neraka, kalian semua, bisik Risa, ini baru permulaan. Kepanikan menyergap Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah. Mereka berdiri terpaku di depan mesin ATM yang berkedip-kedip, seolah mengejek nasib mereka. Angka 0 besar di layar ponsel saat mencoba menghubungi siapapun, dan pesan penolakan dari setiap kartu yang mereka coba gunakan, membuat kenyataan pahit itu menghantam mereka bertubi-tubi. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan liburan, ini adalah bencana. Ini tidak mungkin. Ada apa sebenarnya ini? Ibu Fatma berteriak. Suaranya melengking karena frustrasi dan ketakutan. Wajahnya yang tadinya berseri-seri kini pucat pasi, riasan mahalnya luntur oleh keringat dingin. Ardi, cepat lakukan sesuatu. Bagaimana kita bisa pulang? Kita tidak punya uang sepeser pun. Ardi, yang biasanya terlihat tenang dan berwibawa, kini sama kacaunya. Rambutnya sedikit acak-acakan, kemejanya mulai kusut. Ia terus mencoba menelepon, kali ini fokus pada nomor Risa. Risa, angkat teleponnya. Risa, ini gawat, teriaknya pada ponsel yang mati. Ia tidak tahu bahwa ponsel itu memang sudah diganti kartu SIM-nya, dan nomor lamanya sudah tidak aktif. Mungkin Risa tahu apa yang terjadi, gumam Ardi. Dia yang mengurus semua keuangan rumah tangga. Mungkin dia salah memblokir kartu atau apa. Sarah, yang tadinya angkuh, kini terlihat rapuh. Tubuhnya gemetar. Bagaimana ini, Mas? Aku tidak punya uang tunai. Dompetku hanya berisi beberapa lembar dolar Singapura yang tidak cukup untuk apa-apa. Kita bahkan belum makan malam. Perutnya keroncongan, menambah penderitaannya. Mereka mencoba menelepon lagi, berkali-kali. Panggilan ke Risa, ke teman kantor, ke kerabat, bahkan ke pihak bank. Namun, upaya mereka sia-sia. Ponsel Ardi hanya bisa digunakan untuk menghubungi nomor-nomor lokal Singapura yang tidak terdaftar, dan tidak ada satupun yang berhasil terhubung dengan orang yang mereka kenal di Indonesia. Ponsel Ibu Fatma pun demikian. Seolah-olah mereka telah dihapus dari peta komunikasi global. Di Jakarta, Risa tersenyum tipis melihat layar ponselnya. Ada belasan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor asing yang ia kenali. Itu pasti Ardi dan Ibu Fatma. Ia membiarkannya berdering, membiarkan kepanikan mereka memuncak. Ia tahu persis bagaimana rasanya diabaikan dan tidak berdaya. Kini, giliran mereka merasakannya. Sudah mulai panik ya? Risa mengirim pesan singkat kepada Lina. Tentu saja, balas Lina cepat. Semua kartu mereka sudah kublokir permanen. Aku juga memastikan e-wallet dan akses online banking mereka terputus total. Mereka seperti tunawisma digital sekarang. Risa tertawa kecil, tawa yang tak pernah ia tunjukkan pada Ardi atau Ibu Fatma. Tawa kepuasan yang dingin. Sempurna. Kembali ke Singapura, Ardi dan Ibu Fatma mulai berdebat. Ini pasti ulah Risa. Dia pasti tahu sesuatu, tuduh Ibu Fatma. Atau dia sengaja melakukan ini karena tahu kita akan liburan. Mana mungkin, Bu? Risa itu mana berani berbuat seperti ini? Ardi membantah, meskipun dalam hatinya mulai tumbuh bibit-bibit kecurigaan. Lagi pula, apa untungnya dia melakukan ini? Dia juga akan ikut rugi kalau semua kartu diblokir. Ardi,
Kita tidak punya waktu untuk berdebat, seru Sarah, yang sudah mulai menangis. Kita harus mencari cara pulang. Aku tidak mau tidur di jalanan. Mereka memutuskan untuk kembali ke hotel, berharap ada keajaiban. Mungkin kartu mereka tiba-tiba bisa digunakan lagi, atau mereka bisa berbicara dengan pihak hotel. Namun, ketika mereka sampai di resepsionis, Ardi mencoba menjelaskan situasinya. Maaf, Tuan, tapi kami tidak bisa berbuat banyak, kata resepsionis itu dengan wajah datar. Pembayaran Anda untuk 3 malam ke depan belum berhasil. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan pembayaran, kami terpaksa meminta Anda untuk check out malam ini. Apa? Kalian tidak bisa melakukan itu. Ardi membentak. Saya akan bayar begitu saya bisa menghubungi bank saya. Kami tidak bisa menahannya, Tuan, kata resepsionis itu, kini dengan nada yang lebih tegas. Ini adalah kebijakan hotel. Ibu Fatma dan Sarah syok. Mereka baru saja menghabiskan 2 malam di kamar suite mewah, dan kini mereka akan diusir? Mimpi buruk ini semakin menjadi-jadi. Mereka mencoba bernegosiasi, memohon, bahkan Ibu Fatma mencoba mengeluarkan air mata. Namun, tidak berhasil. Pihak hotel tidak peduli. Mereka butuh uang. Dengan terpaksa, Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah mengemasi barang-barang mereka. Dengan ransel dan koper yang tadinya berisi barang-barang mewah, kini terasa begitu berat. Mereka keluar dari hotel, di bawah tatapan aneh para staf dan tamu lainnya. Malam sudah semakin larut, dan mereka terdampar di jalanan Singapura, sebuah kota metropolitan yang indah namun kejam bagi mereka yang tidak berdaya. Bagaimana ini, Mas? Sarah menangis terseduh-seduh. Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Kita harus ke bandara, putus Ardi, mencoba berpikir jernih di tengah kepanikan. Mungkin kita bisa menemui maskapai dan menjelaskan situasi kita. Siapa tahu mereka bisa membantu kita pulang. Mereka menyeret langkah, melintasi jalanan yang ramai. Mereka mencoba mencari taksi, namun tak ada uang tunai. Mereka mencoba mencari kendaraan umum, namun mereka bahkan tidak tahu bagaimana sistem transportasinya, dan lagi-lagi, tidak punya uang untuk membayar tiket. Kaki mereka pegal, perut mereka lapar, dan mental mereka mulai hancur. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, mereka akhirnya tiba di Bandara Changi yang megah. Mereka mencoba mencari informasi di konter maskapai. Tiket Anda sudah dibeli, Tuan, tetapi itu adalah tiket non-refundable dan tidak bisa diganti tanggal. Kecuali Anda membayar biaya pembatalan dan membeli tiket baru, jelas petugas maskapai. Tapi kami tidak punya uang. Ardi frustrasi. Kartu saya diblokir semua. Petugas itu hanya mengangkat bahu. Maaf, Tuan, itu di luar kewenangan kami. Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah terduduk di kursi-kursi bandara yang dingin. Mereka mencoba menghubungi kenalan di Indonesia lagi, berharap ada yang bisa mentransfer uang untuk mereka. Lina, di Jakarta, dengan cepat mengantisipasi langkah ini. Ia telah menyebarkan cerita, versi Risa kepada teman-teman terdekat Ardi dan Ibu Fatma, bahkan ke beberapa kerabat jauh mereka. Cerita tentang bagaimana Ardi selingkuh dengan Sarah dan bagaimana mereka berdua, bersama Ibu Fatma, memperlakukan Risa seperti pembantu. Kebenaran yang dicampur sedikit bumbu dramatisasi yang akan membuat orang berpikir 2 kali sebelum membantu mereka. Kamu yakin tidak mau transfer uang ke Ardi, Bu? Tanya seorang kerabat kepada Ibu Fatma melalui telepon, menggunakan ponsel orang lain di bandara yang dipinjam Ardi. Tidak, aku tidak bisa, jawab kerabat itu ragu. Aku dengar cerita dari Risa, kasihan sekali dia. Sepertinya Ardi dan Ibu memang keterlaluan kali ini. Aku tidak mau ikut campur dalam masalah mereka. Telepon diputus. Wajah Ibu Fatma semakin putus asa. Tidak ada yang mau membantu. Semua orang menolak. Risa pasti sudah menyebarkan fitnah tentang kita. Ardi, yang mendengar percakapan itu, akhirnya menyadari. Risa yang melakukan ini semua. Matanya memerah, bukan hanya karena lelah, tapi karena amarah dan kekalahan. Ia mulai menyadari betapa cerdiknya Risa. Risa yang dulu lemah, kini telah menjelma menjadi musuh yang paling berbahaya. Mereka akhirnya menyerah. Dengan tubuh lelah dan perut lapar, Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah meringkuk di kursi-kursi tunggu bandara yang dingin, mencoba tidur. Liburan impian mereka telah berubah menjadi neraka hidup, terdampar di negara asing tanpa uang, tanpa kontak, dan tanpa harapan. Mereka tidak tahu, ini hanyalah permulaan dari penderitaan yang telah Risa siapkan untuk mereka. Malam di Bandara Changi terasa begitu panjang dan dingin bagi Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah. Kemegahan bandara yang biasanya dipuji banyak orang,
kini terasa seperti dinding penjara yang menjulang tinggi, mengejek kemalangan mereka. Mereka meringkuk di kursi tunggu yang keras, mencoba tidur, namun mustahil. Perut yang lapar, pikiran yang kacau, dan rasa malu yang mendalam terus menghantui. Aku tidak bisa tidur, keluh Sarah, suaranya parau karena menangis dan menahan lapar. Dingin sekali di sini, dan aku lapar. Ibu Fatma hanya mendengus. Jangan manja, Sarah, kita sedang dalam masalah besar. Lapar itu masalah kecil. Namun, wajahnya sendiri tidak bisa menyembunyikan penderitaan. Wajahnya yang biasa dipoles dengan make-up mahal kini terlihat kuyu, kantung mata menghitam. Ardi menatap kosong ke keramaian bandara. Orang-orang berlalu lalang dengan koper dan senyum di wajah mereka, seolah dunia berputar normal, kecuali untuk mereka bertiga. Kita harus mencari jalan keluar, gumam Ardi, mencoba berpikir jernih di tengah keputusasaan. Kita tidak bisa selamanya di sini. Pagi harinya, dengan sisa-sisa tenaga, mereka kembali mencoba peruntungan. Mereka mendekati petugas informasi, berharap ada solusi. Maaf, Tuan, Nyonya, kami tidak bisa memberikan bantuan keuangan, kata petugas itu dengan sabar. Anda bisa menghubungi Kedutaan Besar Indonesia jika darurat. Mereka mungkin bisa membantu dengan repatriasi, tetapi prosesnya akan panjang. Kedutaan? Itu pasti butuh waktu lama, seru Ardi, putus asa. Kita butuh uang sekarang. Kita bahkan belum sarapan. Petugas itu hanya bisa menghela napas, terbiasa dengan turis yang mengalami masalah. Mereka mencoba menjual beberapa barang berharga yang mereka bawa, seperti jam tangan Ardi yang mahal, atau tas tangan Ibu Fatma. Namun, di bandara, toko-toko perhiasan atau butik barang mewah tidak menerima jual beli barang bekas. Mereka bahkan mencoba mencari warung makan kecil yang bisa dibayar dengan dolar Singapura yang tersisa, tetapi jumlahnya tidak cukup. Kita harus menghubungi seseorang di Jakarta, kata Ibu Fatma. Pasti ada yang mau membantu. Coba telepon Tante Mira, Ardi. Dia kan punya uang banyak. Ardi mengangguk. Dengan ponsel pinjaman dari seorang turis yang berbaik hati, Ardi mencoba menghubungi Tante Mira, kerabat jauh mereka yang memang dikenal berada. Telepon tersambung. Halo, Tante, suara Ardi terdengar dipaksakan ceria. Ini Ardi, Tante. Kami sedang di Singapura, ada sedikit masalah keuangan. Bisa Tante bantu transfer uang untuk kami? Nanti kami ganti kalau sudah pulang. Di ujung telepon, suara Tante Mira terdengar ragu. Oh, Ardi. Tante sudah dengar ceritanya dari Risa. Nak, kasihan sekali Risa itu ya. Dia bilang kamu liburan sama teman wanita? Dan Ibu Fatma juga ikut? Risa bilang kamu juga menelantarkannya di rumah. Jantung Ardi mencelos. Apa? Risa bilang apa? Tante? Itu tidak benar. Tante. Risa hanya mengada-ada. Sudahlah, Ardi, potong Tante Mira. Tante tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga kalian. Dan Tante tidak punya uang lebih untuk dipinjamkan. Urus saja masalahmu sendiri. Risa memang baik-baik saja di sini. Dia sekarang tinggal di rumah orang tuanya sementara. Telepon terputus. Ardi menatap ponsel pinjaman itu dengan syok. Risa sudah bergerak. Dia sudah menyebarkan cerita versinya. Wajah Ardi memerah menahan marah dan malu. Ibu Fatma dan Sarah sudah menunggu dengan cemas. Bagaimana, Ardi? Ardi menggeleng lemah. Tante Mira tidak mau bantu. Dia bilang Risa sudah menyebarkan cerita kalau aku selingkuh dan kita menelantarkan dia. Ibu Fatma menganga tak percaya. Apa? Dasar menantu tidak tahu diuntung. Beraninya dia melakukan ini pada kita. Sarah menunduk, wajahnya semakin keruh. Jika ini menyebar, reputasinya di kantor juga bisa hancur. Mereka mencoba menghubungi teman-teman Ardi yang lain. Ada Budi, teman akrab Ardi yang sering diajak minum kopi. Budi, ini Ardi. Aku di Singapura, ada masalah. Ardi? Wah, aku sibuk sekali nih. Maaf ya, aku tidak bisa bantu. Lagi pula, aku dengar kabar burung dari beberapa teman tentang kamu dan Risa. Kasihan Risa, ya? Kamu kok tega begitu? Kata Budi, nadanya terdengar dingin dan menghakimi. Sudahlah, urus saja masalahmu sendiri. Telepon putus. Satu persatu, semua orang yang mereka hubungi menolak membantu. Ada yang beralasan sibuk, ada yang pura-pura tidak mendengar, ada pula yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka tahu apa yang terjadi dan tidak ingin terlibat dalam drama keluarga mereka. Lina telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Informasi yang ia sebarkan,
dicampur dengan sedikit bumbu dramatisasi, telah membuat semua orang memihak Risa. Citra Ardi dan Ibu Fatma yang tadinya terhormat, kini hancur di mata kenalan mereka. Tidak ada yang mau membantu, kata Ibu Fatma, air matanya mulai mengalir lagi. Kita tidak punya siapa-siapa. Ini semua salah Risa. Dia pasti merencanakan ini semua. Ardi meninju dinding di sampingnya, frustrasi memuncak. Sarah hanya bisa duduk diam, air mata mengalir membasahi pipinya. Dia tidak tahu bahwa Ardi telah menikah, dan sekarang dia terjebak dalam masalah ini. Ini bukan liburan yang dia bayangkan. Mereka akhirnya terpaksa tidur lagi di bandara malam itu. Dinginnya lantai, keramaian yang tidak pernah reda, dan rasa lapar yang mendera membuat mereka semakin menderita. Mereka menyaksikan fajar menyingsing lagi, menandakan hari kedua mereka terdampar tanpa uang, tanpa kontak, dan tanpa harapan. Kita harus mencari cara untuk kembali ke Indonesia, kata Ardi, suaranya lemah. Mungkin kita bisa mencari kerja serabutan di sini untuk mendapatkan uang seadanya, atau mencoba lagi ke kedutaan. Kerja serabutan? Kamu gila, Ardi? Kita ini siapa? Kita punya reputasi, teriak Ibu Fatma. Namun, teriakannya hanya menyisakan gema di telinga mereka sendiri. Reputasi? Reputasi apa yang mereka punya sekarang? Mereka mencoba mencari bank lokal yang mungkin bisa membantu mereka menukar sisa uang receh. Namun, tidak ada yang menerima penukaran uang dengan jumlah sekecil itu. Mereka bahkan mencoba mendekati turis lain untuk meminta belas kasihan, tetapi tidak ada yang percaya cerita mereka, atau memang sengaja menghindari mereka. 3 hari terdampar di bandara. Tubuh mereka sudah bau, pakaian mereka kusut dan kotor, wajah mereka tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Ardi yang biasa rapi, kini terlihat seperti gelandangan. Ibu Fatma yang selalu menjaga penampilan, kini benar-benar berantakan. Sarah, yang tadinya memesona, kini terlihat lesu dan putus asa. Akhirnya, dengan segala cara, mereka berhasil menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Proses repatriasi memang panjang dan rumit. Setelah menunggu berjam-jam, diinterogasi, dan mengisi berbagai formulir, mereka akhirnya mendapatkan bantuan seadanya. Bukan uang tunai, melainkan tiket pulang ke Indonesia dengan penerbangan paling murah, dan harus menunggu beberapa hari lagi. Mereka juga diberikan makanan dan tempat singgah sementara yang sangat sederhana. Selama menunggu di tempat penampungan sementara yang disediakan kedutaan, mereka terus berdebat. Saling menyalahkan. Ardi menyalahkan Sarah karena telah menggoda, dan Ibu Fatma karena tidak mendidiknya dengan benar. Ibu Fatma menyalahkan Sarah karena telah merusak putranya, dan Risa karena telah bersekongkol menjatuhkan mereka. Sarah menyalahkan Ardi karena tidak jujur tentang status pernikahannya. Kebencian dan kekecewaan meluap di antara mereka. Aku benci Risa, teriak Ibu Fatma. Akan kubalas dia begitu sampai di Jakarta. Kita tidak akan bisa membalasnya, Bu, kata Ardi getir. Setelah pengalaman mengerikan di Singapura, Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah akhirnya kembali ke Jakarta. Bukan dengan kemewahan dan senyum puas, melainkan dengan wajah kuyu, pakaian lusuh, dan hati yang hancur. Mereka mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, bukan Terminal 3 yang megah seperti biasanya, karena tiket yang diberikan kedutaan adalah kelas ekonomi paling murah. Mereka pulang bukan sebagai pelancong, melainkan sebagai buronan dari kenyataan pahit yang mengejar mereka. Tidak ada mobil jemputan, tidak ada senyum hangat. Mereka harus naik taksi biasa menuju rumah, menggunakan sisa uang receh dari pinjaman kedutaan yang sangat terbatas. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Hanya keheningan yang menyesakan, diselingi dengusan kesal Ibu Fatma dan isakan pelan Sarah. Ardi hanya menatap kosong keluar jendela, memikirkan bagaimana caranya mereka akan bertahan hidup. Rumah yang dulu mereka tinggalkan dengan angkuh, kini menjadi satu-satunya tempat berlindung, meskipun rasanya juga tidak lagi aman. Setibanya di rumah, pemandangan yang menyambut mereka adalah Risa, yang sedang menyiram bunga di halaman depan, tampak begitu tenang dan berseri. Kontras sekali dengan kondisi mereka. Risa menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum yang ramah, melainkan senyum penuh kemenangan yang dingin. Oh, kalian sudah pulang, sapa Risa, nadanya datar, tanpa ada jejak kekhawatiran atau kepedulian. Ibu Fatma langsung melotot. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Beraninya kamu melakukan ini pada kami. Ini pasti semua ulahmu. Risa hanya mengangkat bahu. Apa yang ibu bicarakan? Saya tidak tahu apa-apa. Saya di rumah saja, menjaga properti kalian. Ada penekanan pada kata, properti kalian, yang membuat Ibu Fatma semakin geram. Ardi menatap Risa dengan nanar.
Ada campuran amarah, kekalahan, dan sedikit ketakutan di matanya. Dia tahu ini ulah Risa. Dia tahu Risa tidak sepolos yang dia kira. "Risa, kita perlu bicara," ucap Ardi, mencoba menguasai diri. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas," jawab Risa. Air siraman bunga seolah mencuci bersih semua sisa kesedihan di hatinya. "Kalian pasti lelah. Sebaiknya istirahat saja." Risa sengaja tidak memberikan mereka kesempatan untuk bicara. Ia tahu mereka akan mencoba memohon, atau bahkan mengancam. Tapi Risa sudah mempersiapkan langkah selanjutnya. Yang jauh lebih besar, yang akan menghancurkan Ardi di tempat yang paling ia banggakan, karirnya. Pagi harinya, saat Ardi dan Ibu Fatma masih terlelap dalam tidur yang gelisah, Risa sudah bersiap-siap. Dengan pakaian formal yang elegan dan rapi, ia menuju ke kantor Ardi. Ini adalah hari di mana Ardi akan kehilangan segalanya, secara resmi. Risa telah mengatur janji temu dengan Bapak Chandra, direktur utama perusahaan tempat Ardi bekerja, yang juga adalah kenalan lama ayahnya. Risa memasuki gedung perkantoran mewah itu dengan langkah mantap. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Di tangannya, sebuah flash drive berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Fotokopi paspor, tiket pesawat, konfirmasi hotel, foto-foto Ardi dan Sarah, serta bukti-bukti transaksi keuangan yang mencurigakan dan dokumen internal perusahaan yang menunjukkan korupsi kecil yang dilakukan Ardi. Lina telah membantu mengkompilasi semua data itu dengan sangat rapi dan mudah dimengerti. Bapak Chandra adalah pria parubaya yang berwibawa, dikenal sangat menjunjung tinggi integritas. Ketika Risa masuk ke ruangannya, Bapak Chandra menyambutnya dengan ramah, meskipun ada ekspresi penasaran di wajahnya. Dia tahu Risa adalah istri Ardi, salah satu manajer di perusahaannya. "Selamat pagi, Bu Risa. Ada apa gerangan Anda datang kemari sepagi ini?" tanya Bapak Chandra. Risa tidak basa-basi. "Selamat pagi, Bapak Chandra. Saya datang kemari bukan sebagai istri dari salah satu karyawan Bapak, melainkan sebagai warga negara yang ingin melaporkan tindakan tidak etis dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Ardianto Wijaya dan saudari Sarah Kumala." Wajah Bapak Chandra langsung berubah serius. Ia mempersilakan Risa duduk. "Dugaan korupsi? Tolong jelaskan lebih lanjut." Risa menghela napas, kemudian mulai membeberkan semuanya. Dengan tenang, ia menceritakan tentang perselingkuhan Ardi dengan Sarah, lengkap dengan bukti tiket dan pemesanan hotel ke Singapura. "Mereka bahkan pergi liburan bersama, Pak, di saat saya ditinggal sendirian di rumah. Dan yang lebih menyakitkan, ibu mertua saya juga ikut dalam perselingkuhan ini, Pak." Bapak Chandra mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, ekspresinya semakin mengeras. "Saya tidak percaya Ardi akan melakukan hal seperti ini." "Ada buktinya, Pak," potong Risa, sambil menyerahkan flash drive itu. "Semua email, foto, dan detail perjalanan mereka ada di sini." Bapak Chandra memasukkan flash drive ke laptopnya, dan mulai melihat isinya. Ekspresinya semakin gelap saat melihat foto-foto Ardi dan Sarah, dan bukti perjalanan mereka. Ia menghela napas panjang. "Ini sangat serius, Bu Risa. Ini masalah etika dan moral yang parah." "Belum selesai, Pak," lanjut Risa. "Selain perselingkuhan, ada juga dugaan korupsi kecil yang dilakukan Ardi di kantor ini. Saya menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan perjalanan dinasnya, serta beberapa faktur fiktif untuk pengadaan barang kantor yang sebenarnya tidak ada atau harganya di markup." Risa menjelaskan detailnya, menyebutkan tanggal, proyek, dan jumlah nominal yang mencurigakan, semua berdasarkan data yang telah Lina kumpulkan. "Lina, sahabat saya, seorang ahli IT, telah membantu saya mengumpulkan semua bukti transaksi ini, Pak. Dia bisa melacak jejak digitalnya." Mendengar kata korupsi dan bukti digital, Bapak Chandra langsung terlihat terkejut dan marah. Ini bukan lagi sekadar masalah pribadi Ardi, tetapi sudah menyangkut integritas perusahaan. Faktur fiktif? Markup? Ini serius sekali, Bu Risa. Saya akan segera melakukan audit internal. Apakah Anda yakin dengan semua bukti ini? "Saya yakin 100%, Pak," jawab Risa mantap. "Saya tidak akan main-main dengan hal ini. Saya hanya ingin keadilan. Dan saya yakin Bapak Chandra, sebagai pimpinan perusahaan, tidak akan mentolerir tindakan seperti ini." Bapak Chandra mengangguk. "Tentu saja, Bu Risa. Integritas adalah hal utama di perusahaan ini. Saya akan segera menindaklanjuti ini. Tim audit internal akan segera bergerak. Dan Ardi serta saudari Sarah akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan." Risa berdiri. "Terima kasih, Bapak Chandra. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka."
Terima kasih kembali, Bu Risa, kata Bapak Chandra, nadanya kini penuh penghargaan. Anda sudah melakukan hal yang benar. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan. Risa meninggalkan ruangan Bapak Chandra dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat di dadanya seolah terangkat. Ia tidak hanya mengungkapkan perselingkuhan, tetapi juga menjatuhkan Ardi dari kursi jabatannya yang selama ini membuatnya angkuh. Ini adalah pukulan telak yang akan Ardi rasakan. Sementara Risa melangkah keluar dari gedung itu dengan kepala tegak, di rumahnya, Ardi baru saja terbangun. Ia merasa pusing dan mual. Ibu Fatma dan Sarah masih terlelap, wajah mereka sama-sama terlihat menderita. Ardi meraih ponselnya, mencoba menghubungi kantor. Ia harus masuk kerja. Ia tidak bisa terus-menerus bolos setelah liburan yang kacau ini. Belum sempat Ardi menghubungi kantor, ponselnya berdering. Itu adalah nomor kantor, dari sekretaris Bapak Chandra. Ardi mengangkatnya dengan rasa khawatir yang aneh. Selamat pagi, Pak Ardi, sapa suara sekretaris itu formal. Anda diminta untuk segera datang ke kantor. Ruang rapat utama perusahaan adalah saksi bisu kehancuran yang tak terhindarkan. Ardi dan Sarah duduk di sana, berhadapan dengan Bapak Chandra, Direktur Utama, serta Kepala Departemen SDM dan tim audit internal. Meja rapat yang panjang dan mengilap terasa dingin, mencerminkan suasana tegang yang mencekam. Ardi merasa tenggorokannya tercekat, dan pandangannya nanar menatap flash drive hitam yang tergeletak di tengah meja, seolah menuntut pertanggungjawaban. Bapak Chandra memulai pembicaraan dengan nada serius. Ardianto, Saudari Sarah, kami telah menerima laporan yang sangat serius mengenai kalian berdua. Matanya menatap tajam, menelusuri wajah Ardi dan Sarah yang pucat. Laporan ini mencakup dugaan perselingkuhan yang merusak citra perusahaan, dan yang lebih parah, dugaan praktik korupsi kecil yang melibatkan dana perusahaan. Ardi mencoba membela diri. Pak, itu semua tidak benar. Ini fitnah. Risa pasti yang menyebarkan ini semua. Suaranya terdengar panik dan tidak meyakinkan. Fitnah? Bapak Chandra mengangkat alisnya. Kami punya bukti, Ardianto. Tiket pesawat ke Singapura atas nama Anda, Ibu Fatma, dan Saudari Sarah Kumala. Konfirmasi pemesanan hotel mewah. Foto-foto Anda dan Saudari Sarah yang menunjukkan kedekatan yang tidak pantas antara atasan dan bawahan. Dan juga, temuan awal dari tim audit kami mengenai kejanggalan dalam laporan perjalanan dinas, serta faktur pengadaan fiktif. Bukti-bukti ini sangat kuat dan menunjukkan pola yang konsisten. Tim audit internal kemudian memaparkan hasil investigasi awal mereka. Data-data transaksi yang tidak wajar, penggunaan dana operasional untuk keperluan pribadi, dan penggelapan dana kecil yang selama ini dianggap Ardi tidak akan terdeteksi. Setiap detail yang mereka sebutkan bagai palu godam yang menghantam Ardi. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Semua itu memang benar. Dia pikir dia cerdik, tapi ternyata Risa jauh lebih cerdik. Saudari Sarah, kini tatapan Bapak Chandra beralih kepadanya. Apakah Anda tahu bahwa Bapak Ardianto sudah menikah? Dan apakah Anda tahu bahwa dia menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi yang melibatkan Anda? Sarah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menggeleng lemah. Saya tidak tahu kalau Mas Ardi akan sejauh ini, Pak. Dia bilang dia akan segera menceraikan istrinya. Air matanya semakin deras. Itu tidak relevan dengan pelanggaran etika profesional dan hukum perusahaan, tegas Kepala SDM. Perusahaan kami sangat menjunjung tinggi integritas. Perilaku kalian berdua tidak hanya merusak nama baik pribadi kalian, tetapi juga mencoreng reputasi perusahaan. Setelah presentasi dari tim audit dan SDM, Bapak Chandra menghela napas panjang. Mengingat bukti-bukti yang tidak terbantahkan ini, dan setelah mempertimbangkan semua aspek, dengan berat hati saya sampaikan bahwa perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Bapak Ardianto Wijaya dan Saudari Sarah Kumala dari posisi kalian, dengan tidak hormat. Kata-kata itu bagai sambaran petir di siang bolong. Ardi dan Sarah terhenyak. Dipecat. Dengan tidak hormat. Itu berarti tidak ada pesangon, tidak ada tunjangan, dan rekam jejak yang buruk yang akan menghantui karir mereka di masa depan. Tidak. Pak, jangan. Saya mohon. Beri saya kesempatan kedua. Ardi mencoba memohon, suaranya parau. Saya punya keluarga, Pak. Ibu saya bergantung pada saya. Maaf, Ardianto, kata Bapak Chandra, nadanya final. Keputusan ini sudah bulat. Pelanggaran Anda terlalu fatal. Anda akan menerima surat resmi hari ini. Dan kami akan melaporkan dugaan korupsi ini ke pihak berwajib jika diperlukan. Sarah hanya bisa menangis terisak-isak, tak mampu berkata apa-apa. Seluruh impian karirnya hancur dalam sekejap.
Di rumah, Ibu Fatma menerima telepon dari Ardi. Suara putranya bergetar, penuh keputusasaan. Bu, Ibu, aku dipecat, Bu. Sarah juga. Kita hancur. Bu. Ibu Fatma menjatuhkan gagang telepon. Tubuhnya lemas, ia terduduk di sofa. Dipecat? Bagaimana mungkin? Selama ini, hidupnya bergantung sepenuhnya pada Ardi. Selama ini, Ardi adalah kartu asnya, sumber kehidupannya yang nyaman. Kini, semuanya lenyap. Tanpa Ardi, ia tidak punya apa-apa. Tidak ada lagi uang bulanan, tidak ada lagi kartu kredit, tidak ada lagi perhiasan, dan tidak ada lagi status sosial yang selama ini ia banggakan. Risa. Ini pasti semua ulah Risa, teriak Ibu Fatma, menumpahkan kemarahannya pada menantu yang tidak ada di sana. Risa, di sisi lain, sedang duduk di pengadilan, ditemani oleh seorang pengacara handal yang direkomendasikan Lina. Pengacara itu menjelaskan proses pembatalan pernikahan dan pengajuan hak aset bersama. Dengan semua bukti pengkhianatan Ardi, ditambah rekam jejak perlakuan buruk Ardi dan Ibu Fatma, Risa memiliki posisi yang sangat kuat. Berdasarkan semua bukti yang diajukan, termasuk bukti perselingkuhan, penelantaran, dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh saudara Ardianto Wijaya, pengadilan memutuskan bahwa hak atas aset bersama, termasuk rumah dan kendaraan, sepenuhnya jatuh kepada saudari Risa Damayanti, kata hakim dengan tegas. Pernikahan saudari Risa Damayanti dan saudara Ardianto Wijaya resmi dibatalkan. Risa menghela napas lega. Ia telah memenangkan pertempuran besar. Rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya, kini sepenuhnya menjadi miliknya. Kendaraan, semua perabot, semua itu adalah bagian dari hidupnya yang dulu, dan kini kembali kepadanya. Ketika Ardi dan Sarah tiba di rumah, wajah mereka masih terpampang jelas sisa-sisa kehancuran. Ibu Fatma menyambut mereka dengan tangisan histeris. Ardi, kita dipecat. Bagaimana ini? Kita tidak punya uang. Kita mau makan apa? Belum sempat Ardi menjawab, sebuah surat resmi dari pengadilan sudah tergeletak di meja tamu. Ardi membukanya dengan tangan gemetar. Surat pembatalan pernikahan dan putusan hak aset. Ia membacanya cepat, matanya membelalak. Rumah ini, yang selama ini ia anggap miliknya, kini sah menjadi milik Risa sepenuhnya. Tidak, ini tidak mungkin. Ardi menjatuhkan surat itu. Risa, dia sudah mengambil semuanya. Ibu Fatma meraih surat itu, membacanya. Wajahnya yang sudah pucat kini semakin memucat. Rumah ini, mobil ini, semua ini diambil Risa? Kita mau tinggal di mana? Sarah yang melihat kekacauan itu hanya bisa terdiam. Dia tidak menyangka masalah ini akan sejauh ini. Dia hanya selingkuhan, dan sekarang dia juga menanggung akibatnya. Risa muncul dari kamarnya, mengenakan pakaian santai namun tetap terlihat berwibawa. Ia menatap mereka bertiga dengan pandangan datar. Sudah kalian baca suratnya? Tanyanya, suaranya tenang. Mulai hari ini, rumah ini dan semua aset di dalamnya adalah milik saya. Saya berikan waktu 24 jam untuk kalian mengosongkan rumah ini. Bawa barang-barang pribadi kalian saja. Risa, kamu gila? Ini rumah kita, teriak Ardi, melangkah maju. Rumah saya, Mas, koreksi Risa, tegas. Bukti hukumnya sudah jelas. Saya sudah menanggung semua perlakuan buruk kalian selama ini, dan kini saya mendapatkan keadilan. Pergi dari rumah saya, atau saya akan memanggil polisi. Ancaman Risa tidak main-main. Ardi tahu itu. Dia melihat ketegasan di mata Risa yang tak pernah ada sebelumnya. Ibu Fatma dan Sarah hanya bisa terdiam, pasrah. Mereka tahu, mereka tidak punya daya tawar lagi. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada rumah. Mereka benar-benar hancur. Dengan perasaan campur aduk antara marah, malu, dan putus asa, Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah mulai mengemasi barang-barang pribadi mereka. Setiap barang yang mereka sentuh seolah mengingatkan mereka pada kemewahan yang dulu mereka miliki, kini hilang begitu saja. Mereka tidak punya pilihan lain selain pergi. Matahari pagi menyinari kota Jakarta, membawa harapan baru bagi sebagian orang. Namun bagi Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah, sinarnya terasa seperti nyala api yang membakar sisa-sisa kehormatan mereka. Setelah diusir dari rumah yang kini sepenuhnya milik Risa, mereka terpaksa mencari perlindungan di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Kontrakan itu jauh dari kata layak. 2 kamar tidur kecil, kamar mandi jongkok, dan dapur mini yang pengap. Kontras sekali dengan kemewahan yang selalu mengelilingi mereka. Ini tidak mungkin. Kita tidak bisa tinggal di tempat seperti ini, jerit Ibu Fatma,
matanya membelalak melihat kondisi kontrakan. Ia terbiasa hidup dalam gelimang harta, kini harus tidur di kasur tipis beralas tikar. Ardi, cepat cari pekerjaan. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Ardi hanya bisa menghela napas. Wajahnya lesu, semangatnya hancur. Aku sudah mencoba, Bu. Aku sudah mengirimkan puluhan lamaran. Tapi belum ada panggilan. Sarah, yang tadinya diam, kini ikut angkat bicara. Aku juga, Mas. Semua perusahaan yang aku lamar tidak ada yang membalas. Bahkan yang level staf pun tidak. Kenyataan pahit itu menghantam mereka bertubi-tubi. Rekam jejak buruk mereka telah menyebar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Berita tentang pemecatan mereka dari perusahaan terkemuka dengan tuduhan perselingkuhan dan korupsi sudah menjadi rahasia umum di kalangan profesional di Jakarta. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan mantan karyawan dengan reputasi seburuk itu. Pintu-pintu karir tertutup rapat bagi mereka. Hari-hari pertama di kontrakan itu adalah neraka. Mereka berdebat tiada henti. Saling menyalahkan. Ibu Fatma menyalahkan Ardi karena bodoh dan berselingkuh. Ardi menyalahkan Ibu Fatma karena selalu ikut campur dan memihak Sarah. Sarah menyalahkan Ardi karena tidak jujur tentang status pernikahannya dan menyeretnya ke dalam masalah ini. Kamu ini laki-laki macam apa, sih? Teriak Ibu Fatma pada suatu malam, saat mereka hanya bisa makan nasi dengan lauk tempe goreng. Mencari uang saja tidak becus. Dulu kamu janji akan membuat ibu bahagia. Bahagia bagaimana, Bu? Semua ini gara-gara ibu juga yang mendukung perselingkuhan saya dengan Sarah. Balas Ardi, emosinya meledak. Sarah hanya bisa menangis dalam diam, merasa menjadi beban dan sumber masalah. Mereka mencoba segala cara untuk mendapatkan uang. Ardi mencoba melamar pekerjaan sebagai sopir taksi online, tetapi identitasnya yang telah tercoreng membuatnya ditolak. Ia mencoba menjadi kuli bangunan, tetapi tubuhnya yang tidak terbiasa bekerja keras membuatnya mudah sakit dan tidak sanggup melanjutkan. Ibu Fatma mencoba menjual perhiasan imitasi yang tersisa, namun tidak ada yang tertarik. Akhirnya, mereka terpaksa menjual barang-barang pribadi mereka yang tersisa. Pakaian-pakaian bermerek yang dulu mereka banggakan, sepatu-sepatu mahal, dan jam tangan sederhana. Semuanya dilego dengan harga sangat murah di pasar loak demi sesuap nasi. Uang yang didapat hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Aku tidak percaya kita sampai harus menjual ini semua, keluh Ibu Fatma, memeluk gaun pestanya yang terakhir. Dulu kita hidup bergelimang harta. Kita tidak punya pilihan lain, Bu, kata Ardi lesu. Jika tidak, kita akan kelaparan. Sementara itu, di sisi lain kota, Risa menjalani kehidupannya yang baru dengan penuh sukacita. Rumah yang dulu terasa dingin dan pengap, kini terasa hangat dan nyaman. Ia membersihkan setiap sudut rumah, menyingkirkan semua kenangan buruk, dan mengisi ruang itu dengan energi positif. Ia mengubah tata letak, membeli beberapa perabot baru yang sederhana namun sesuai selera, dan menanam bunga-bunga cantik di halaman. Rumah itu benar-benar menjadi istananya. Risa tidak lagi bangun pagi untuk melayani Ardi atau Ibu Fatma. Ia bangun untuk dirinya sendiri. Ia mulai menekuni hobinya yang sempat terabaikan, melukis. Kanvas-kanvas yang dulu hanya menjadi hiasan di sudut kamar, kini penuh dengan warna-warni kehidupan baru Risa. Ia juga mulai kembali bersosialisasi dengan teman-teman lamanya yang sempat terabaikan karena Ardi dan Ibu Fatma. Ia sering bertemu dengan Lina, berbagi cerita, dan tertawa lepas. Kamu terlihat jauh lebih bahagia sekarang, Riz, kata Lina suatu sore saat mereka minum kopi di kafe. Wajahmu berseri-seri. Ini baru Risa yang aku kenal. Risa tersenyum tulus. Aku merasa terlahir kembali, Lin. Beban di dadaku sudah terangkat. Aku tidak menyangka hidup bisa seringan ini tanpa mereka. Lina mengangguk. Tentu saja. Mereka adalah parasit yang menguras energimu. Sekarang kamu bebas. Risa juga mulai memikirkan masa depannya. Dengan aset rumah dan uang tabungan yang berhasil ia amankan dari Ardi, Risa memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Ia selalu memiliki ketertarikan pada kerajinan tangan dan desain. Dengan modal seadanya, ia mulai membuat pernak-pernik unik dan menjualnya secara online. Awalnya memang sulit, tetapi dengan ketekunan dan dukungan Lina, bisnisnya perlahan mulai berkembang. Kamu punya bakat, Riz, kata Lina suatu kali, melihat salah satu hasil karya Risa. Aku yakin ini akan sukses. Di sisi lain, Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah semakin terpuruk. Mereka mencoba mencari pekerjaan di sektor informal. Ardi pernah bekerja sebagai pengantar galon air mineral, tetapi tenaganya tidak kuat. Ibu Fatma mencoba menjadi pembantu rumah tangga,
namun sikapnya yang angkuh dan terbiasa dilayani membuatnya sering dipecat. Sarah, dengan penampilannya yang tadinya menawan, mencoba melamar sebagai pramuniaga di toko, tetapi tidak ada yang mau menerimanya karena tidak punya pengalaman di bidang itu dan riwayat pekerjaannya yang buruk. Makanan sehari-hari mereka kini hanyalah mie instan atau nasi dengan telur ceplok. Mereka bahkan sering kelaparan. Ibu Fatma yang dulunya gemuk dan segar, kini kurus dan terlihat tua. Ardi yang gagah, kini kurus kering dan lesu. Sarah yang modis, kini mengenakan pakaian bekas yang usang. Pernah suatu ketika, Ardi mencoba melamar pekerjaan cleaning service di sebuah gedung perkantoran. Saat wawancara, ia bertemu dengan mantan rekan kerjanya yang kini menjabat posisi lebih tinggi. Mantan rekan kerjanya itu mengenali Ardi, dan hanya tersenyum sinis. "Maaf, Ardi, kami tidak bisa menerima Anda. Reputasi Anda sudah sampai ke telinga kami." Ardi menunduk, merasa sangat malu. Ia pulang dengan tangan hampa lagi. Setiap malam, mereka hanya bisa termenung, meratapi nasib. "Kenapa ini bisa terjadi pada kita?" keluh Ibu Fatma. "Ini semua salah Risa. Dia penyihir." Risa hanya membalas, "Bu," kata Ardi pahit. "Kita memang sudah keterlaluan padanya." Sarah mengangguk setuju, ia pun mulai menyadari betapa buruknya perbuatan mereka. Hidup dari nol bukan hanya tentang tidak punya uang, tetapi juga tidak punya harapan, tidak punya harga diri. Mereka yang dulu begitu bangga dan meremehkan orang lain, kini merasakan pahitnya hidup di posisi paling bawah. Ini adalah karma, sebuah keadilan yang datang dalam bentuk kemiskinan dan penderitaan. Dan Risa, ia telah berhasil menata kembali hidupnya dengan kebahagiaan yang jauh lebih sejati. Musim berganti, namun penderitaan Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah tak kunjung reda. Kontrakan sempit itu menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Aroma masakan murah dan bau apek mendominasi udara, jauh berbeda dari harum mewah yang dulu selalu mereka hirup. Mereka kini hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan keputusasaan, saling menyalahkan dan memendam kebencian yang mendalam. Setiap pagi, rutinitas mereka sama, Ardi akan keluar mencari pekerjaan serabutan yang bisa ia dapatkan, seringkali hanya menjadi buruh angkut atau pembantu toko. Tenaganya tidak sekuat dulu, dan fisiknya seringkali drop. Ibu Fatma akan mencoba peruntungan di pasar, menawarkan jasa cuci setrika atau menjual jajanan kecil yang ia buat seadanya. Sementara Sarah, yang paling muda di antara mereka, mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, namun selalu berakhir dengan penolakan yang sama. "Aku lelah. Aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini," teriak Ibu Fatma suatu malam, saat Ardi pulang dengan tangan hampa lagi. Wajahnya kurus, garis-garis kerutan di wajahnya semakin dalam, dan matanya menyiratkan keputusasaan yang nyata. "Ini semua salahmu, Ardi. Kalau saja kamu tidak selingkuh, kita tidak akan jadi begini." "Salahku? Ibu juga yang mendukungku, Bu. Ibu juga yang memuji Sarah, yang meremehkan Risa. Ibu bahkan ikut liburan bersama kami," balas Ardi tak kalah sengit, suaranya parau karena kelelahan. Rambutnya kini panjang dan tidak terawat, janggutnya tumbuh lebat, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini kosong. Sarah, yang tadinya hanya diam di sudut, akhirnya ikut angkat bicara. "Sudahlah, berhenti saling menyalahkan. Kita semua salah." Ia sendiri juga merasa bersalah. Hidupnya yang tadinya menjanjikan, kini hancur karena terlibat dengan Ardi. Ia sering membayangkan bagaimana hidupnya jika ia tidak pernah bertemu Ardi. "Kamu juga salah, Sarah." Ibu Fatma menunjuk Sarah dengan jari gemetar. "Kamu penggoda. Kamu yang merusak putraku. Kalau tidak ada kamu, Ardi tidak akan seperti ini." "Aku penggoda?" "Mas Ardi yang mendekatiku. Dia bilang dia akan menceraikan istrinya." "Aku tidak tahu dia punya istri semenyebalkan itu," balas Sarah, air matanya tumpah. Pertengkaran itu menjadi pemandangan sehari-hari di kontrakan itu. Kebencian menggerogoti mereka dari dalam. Mereka tidak lagi memiliki ikatan keluarga atau cinta, yang tersisa hanyalah rasa frustrasi dan penyesalan yang mendalam. Suatu hari, saat Ardi sedang berjalan pulang setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil, ia melewati sebuah toko roti kecil. Aroma roti yang baru dipanggang menyeruak, mengingatkannya pada masa lalu. Dulu, Risa sering membuatkan roti dan kue untuknya. Risa juga sering membelikan roti kesukaannya. Pikirannya melayang pada Risa. Risa yang dulu selalu ia remehkan, ia anggap tidak menarik, ia perlakukan seperti pembantu. Kini, Risa adalah satu-satunya orang yang memiliki segalanya, yang hidup bahagia, sementara ia terpuruk. Penyesalan itu datang menghantam Ardi seperti gelombang besar. Ia ingat bagaimana Risa selalu berusaha menjadi istri yang baik,
bagaimana Risa selalu menjaga rumah dengan rapi, dan bagaimana Risa selalu bersabar menghadapi sindiran Ibu Fatma. Ia ingat bagaimana Risa selalu mencoba berbicara dengannya, namun ia selalu mengabaikannya. Ardi melihat toko roti itu lagi, dan bayangan senyum tulus Risa terlintas di benaknya. Senyum yang kini mungkin tak akan pernah ia lihat lagi. Aku bajingan, gumam Ardi pada dirinya sendiri, suaranya tercekat. Aku telah menghancurkan hidup wanita sebaik Risa. Penyesalan itu semakin membesar saat ia teringat wajah ibunya. Ibu Fatma yang dulu selalu terlihat ceria dan penuh semangat, kini layu. Rambutnya memutih, badannya kurus, dan ia sering sakit-sakitan. Ini semua salah Ardi. Jika ia tidak berselingkuh, jika ia tidak korupsi, Ibu Fatma tidak akan berakhir seperti ini. Di kontrakan, Ibu Fatma juga merenung sendirian. Ardi dan Sarah sedang keluar. Ia menatap dinding kontrakan yang kotor, membandingkannya dengan dinding rumahnya yang dulu mewah. Ia ingat bagaimana ia selalu membanggakan Ardi, bagaimana ia selalu meremehkan Risa. Risa itu tidak selevel dengan Ardi, atau Risa itu tidak bisa apa-apa, adalah kalimat-kalimat yang sering ia lontarkan. Kini, siapa yang tidak bisa apa-apa? Ia yang tidak bisa apa-apa tanpa Ardi. Ardi yang tidak bisa apa-apa tanpa pekerjaannya. Dan Risa, wanita yang ia remehkan itu, kini hidup nyaman dan bahagia di rumahnya sendiri. Sebuah kesadaran pahit menghantam Ibu Fatma. Selama ini, ia selalu berpihak pada putranya, tidak peduli seberapa salah putranya. Ia selalu membenarkan Ardi dan menyalahkan Risa. Ia selalu mengira Risa lemah dan tidak akan berani melawan. Tapi ia salah besar. Risa bangkit dan membalas dendam dengan cara yang paling telak. Menghancurkan sumber kehidupan mereka dan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama. Aku telah melakukan kesalahan besar, bisik Ibu Fatma, air mata mulai menggenang di matanya yang sayu. Ia menyesali semua kata-kata kasarnya, semua perlakuan buruknya pada Risa. Ia menyesal karena telah membiarkan Ardi berselingkuh dan merusak hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Ketika Ardi dan Sarah pulang, suasana di kontrakan terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada lagi pertengkaran, hanya keheningan yang menyiksa. Ardi duduk di sudut, menatap lantai. Ibu Fatma menatap kosong keluar jendela. Sarah hanya bisa menangis dalam diam. Aku menyesal, ucap Ardi tiba-tiba, suaranya serak. Ibu Fatma dan Sarah menoleh. Aku menyesal telah melakukan semua ini. Aku menyesal telah menyakiti Risa, dan aku menyesal telah membuat ibu dan Sarah menderita seperti ini. Ibu Fatma menatap Ardi. Air mata mengalir di pipinya. Ibu juga menyesal, Ardi. Ibu menyesal karena selalu mendukungmu, padahal ibu tahu kamu salah. Ibu menyesal telah menyakiti Risa. Ibu bodoh karena tidak menyadari betapa baiknya Risa. Sarah terisak, kemudian ikut berbicara. Aku juga menyesal, Mas. Seandainya aku tahu semua ini akan terjadi. Untuk pertama kalinya setelah kehancuran mereka, ada kejujuran di antara ketiganya. Ada penyesalan tulus yang menyelimuti mereka. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Pintu untuk kembali ke kehidupan lama mereka telah tertutup rapat. Mereka telah kehilangan segalanya, bukan hanya harta benda, tetapi juga martabat dan hubungan satu sama lain. Mereka kini hidup dalam kehampaan, dibayangi oleh kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka tabur. Karma telah menemukan jalannya, dan kini mereka menuai hasilnya. Musim berganti, namun penderitaan Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah tak kunjung reda. Kontrakan sempit itu menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Aroma masakan murah dan bau apek mendominasi udara, jauh berbeda dari harum mewah yang dulu selalu mereka hirup. Mereka kini hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan keputusasaan, saling menyalahkan dan memendam kebencian yang mendalam. Setiap pagi, rutinitas mereka sama. Ardi akan keluar mencari pekerjaan serabutan yang bisa ia dapatkan, seringkali hanya menjadi buruh angkut atau pembantu toko. Tenaganya tidak sekuat dulu, dan fisiknya seringkali drop. Ibu Fatma akan mencoba peruntungan di pasar, menawarkan jasa cuci setrika atau menjual jajanan kecil yang ia buat seadanya. Sementara Sarah, yang paling muda di antara mereka, mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, namun selalu berakhir dengan penolakan yang sama. Aku lelah. Aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini, teriak Ibu Fatma suatu malam, saat Ardi pulang dengan tangan hampa lagi. Wajahnya kurus, garis-garis kerutan di wajahnya semakin dalam, dan matanya menyeratkan keputusasaan yang nyata. Ini semua salahmu, Ardi. Kalau saja kamu tidak selingkuh, kita tidak akan jadi begini. Salahku? Ibu juga yang mendukungku, Bu. Ibu juga yang memuji Sarah, yang meremehkan Risa. Ibu bahkan ikut liburan bersama kami.
balas Ardi tak kalah sengit, suaranya parau karena kelelahan. Rambutnya kini panjang dan tidak terawat, janggutnya tumbuh lebat, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini kosong. Sarah, yang tadinya hanya diam di sudut, akhirnya ikut angkat bicara. Sudahlah, berhenti saling menyalahkan. Kita semua salah. Ia sendiri juga merasa bersalah. Hidupnya yang tadinya menjanjikan, kini hancur karena terlibat dengan Ardi. Ia sering membayangkan bagaimana hidupnya jika ia tidak pernah bertemu Ardi. Kamu juga salah, Sarah. Ibu Fatma menunjuk Sarah dengan jari gemetar. Kamu penggoda. Kamu yang merusak putraku. Kalau tidak ada kamu, Ardi tidak akan seperti ini. Aku penggoda? Mas Ardi yang mendekatiku. Dia bilang dia akan menceraikan istrinya. Aku tidak tahu dia punya istri semenyebalkan itu. Balas Sarah, air matanya tumpah. Pertengkaran itu menjadi pemandangan sehari-hari di kontrakan itu. Kebencian menggerogoti mereka dari dalam. Mereka tidak lagi memiliki ikatan keluarga atau cinta. Yang tersisa hanyalah rasa frustrasi dan penyesalan yang mendalam. Suatu hari, saat Ardi sedang berjalan pulang setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil, ia melewati sebuah toko roti kecil. Aroma roti yang baru dipanggang menyeruak, mengingatkannya pada masa lalu. Dulu, Risa sering membuatkan roti dan kue untuknya. Risa juga sering membelikan roti kesukaannya. Pikirannya melayang pada Risa. Risa yang dulu selalu ia remehkan, ia anggap tidak menarik, ia perlakukan seperti pembantu. Kini, Risa adalah satu-satunya orang yang memiliki segalanya, yang hidup bahagia, sementara ia terpuruk. Penyesalan itu datang menghantam Ardi seperti gelombang besar. Ia ingat bagaimana Risa selalu berusaha menjadi istri yang baik, bagaimana Risa selalu menjaga rumah dengan rapi, dan bagaimana Risa selalu bersabar menghadapi sindiran Ibu Fatma. Ia ingat bagaimana Risa selalu mencoba berbicara dengannya, namun ia selalu mengabaikannya. Ardi melihat toko roti itu lagi, dan bayangan senyum tulus Risa terlintas di benaknya. Senyum yang kini mungkin tak akan pernah ia lihat lagi. Aku bajingan, gumam Ardi pada dirinya sendiri, suaranya tercekat. Aku telah menghancurkan hidup wanita sebaik Risa. Penyesalan itu semakin membesar saat ia teringat wajah ibunya. Ibu Fatma yang dulu selalu terlihat ceria dan penuh semangat, kini layu. Rambutnya memutih, badannya kurus, dan ia sering sakit-sakitan. Ini semua salah Ardi. Jika ia tidak berselingkuh, jika ia tidak korupsi, Ibu Fatma tidak akan berakhir seperti ini. Di kontrakan, Ibu Fatma juga merenung sendirian. Ardi dan Sarah sedang keluar. Ia menatap dinding kontrakan yang kotor, membandingkannya dengan dinding rumahnya yang dulu mewah. Ia ingat bagaimana ia selalu membanggakan Ardi, bagaimana ia selalu meremehkan Risa. Risa itu tidak selevel dengan Ardi, atau Risa itu tidak bisa apa-apa, adalah kalimat-kalimat yang sering ia lontarkan. Kini, siapa yang tidak bisa apa-apa? Ia yang tidak bisa apa-apa tanpa Ardi. Ardi yang tidak bisa apa-apa tanpa pekerjaannya. Dan Risa, wanita yang ia remehkan itu, kini hidup nyaman dan bahagia di rumahnya sendiri. Sebuah kesadaran pahit menghantam Ibu Fatma. Selama ini, ia selalu berpihak pada putranya, tidak peduli seberapa salah putranya. Ia selalu membenarkan Ardi dan menyalahkan Risa. Ia selalu mengira Risa lemah dan tidak akan berani melawan. Tapi ia salah besar. Risa bangkit dan membalas dendam dengan cara yang paling telak. Menghancurkan sumber kehidupan mereka dan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama. Aku telah melakukan kesalahan besar, bisik Ibu Fatma, air mata mulai menggenang di matanya yang sayu. Ia menyesali semua kata-kata kasarnya, semua perlakuan buruknya pada Risa. Ia menyesal karena telah membiarkan Ardi berselingkuh dan merusak hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Ketika Ardi dan Sarah pulang, suasana di kontrakan terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada lagi pertengkaran, hanya keheningan yang menyiksa. Ardi duduk di sudut, menatap lantai. Ibu Fatma menatap kosong keluar jendela. Sarah hanya bisa menangis dalam diam. Aku menyesal, ucap Ardi tiba-tiba, suaranya serak. Ibu Fatma dan Sarah menoleh. Aku menyesal telah melakukan semua ini. Aku menyesal telah menyakiti Risa, dan aku menyesal telah membuat ibu dan Sarah menderita seperti ini. Ibu Fatma menatap Ardi. Air mata mengalir di pipinya. Ibu juga menyesal, Ardi. Ibu menyesal karena selalu mendukungmu, padahal ibu tahu kamu salah. Ibu menyesal telah menyakiti Risa. Ibu bodoh karena tidak menyadari betapa baiknya Risa. Sarah terisak, kemudian ikut berbicara. Aku juga menyesal, Mas. Seandainya aku tahu semua ini akan terjadi. Untuk pertama kalinya setelah kehancuran mereka,
ada kejujuran di antara ketiganya. Ada penyesalan tulus yang menyelimuti mereka. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Pintu untuk kembali ke kehidupan lama mereka telah tertutup rapat. Mereka telah kehilangan segalanya, bukan hanya harta benda, tetapi juga martabat dan hubungan satu sama lain. Mereka kini hidup dalam kehampaan, dibayangi oleh kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka tabur. Karma telah menemukan jalannya, dan kini mereka menuai hasilnya. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan tak terduga di pasar, pertemuan yang menjadi penutup babak balas dendam Risa. Kini, Risa menjalani hidupnya dengan penuh makna dan sukacita. Ia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Rumahnya, yang dulu terasa seperti sangkar emas, kini benar-benar menjadi istana kebahagiaannya. Ia telah mengubah setiap sudut, mengisi setiap ruang dengan tawa, kedamaian, dan energi positif. Bisnis online, Risa Estration, telah berkembang pesat. Dari hanya menjual kerajinan tangan, kini ia juga merancang pakaian, pernak-pernik dekorasi rumah, dan bahkan membuka kelas daring untuk mengajar orang lain membuat kerajinan. Risa dikenal sebagai pengusaha muda yang inspiratif, kisahnya tentang bangkit dari keterpurukan menjadi motivasi banyak orang. Keuangannya stabil, ia bisa bepergian kemanapun ia mau, dan tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Ia telah mencapai kemandirian finansial yang selama ini ia impikan. Risa, desain yang ini sangat diminati pelanggan, kata salah satu asistennya suatu pagi, menunjukkan laporan penjualan. Kita harus segera memproduksi lebih banyak. Risa tersenyum puas. Bagus. Pastikan kualitasnya tetap terjaga ya. Ia tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Lina, sahabat setianya, adalah pilar utama kebahagiaan Risa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Risa juga dikelilingi oleh lingkaran pertemanan baru yang tulus, yang melihatnya sebagai individu yang kuat dan inspiratif. Bukan hanya istri yang teraniaya di masa lalu. Kamu terlihat begitu damai, Riz, kata Lina suatu sore saat mereka minum kopi di beranda rumah Risa. Risa mengangguk. Aku memang merasakan itu, Lin. Dulu, aku pikir balas dendam itu adalah tentang membuat mereka menderita. Tapi ternyata, kemenangan sejati itu adalah tentang membebaskan diri sendiri. Membiarkan kebahagiaan dan kedamaian masuk ke dalam hidupku. Lina tersenyum. Itu benar. Kamu tidak lagi membiarkan mereka mengendalikan emosimu. Itu adalah kemenangan terbesar. Risa juga telah menemukan cinta lagi. Bukan cinta yang tergesa-gesa, melainkan cinta yang tumbuh perlahan dari persahabatan dan rasa saling menghargai. Namanya Daniel, seorang arsitek muda yang bertemu dengannya dalam sebuah pameran seni. Daniel adalah pria yang tulus, dewasa, dan sangat menghargai Risa apa adanya. Ia tahu tentang masa lalu Risa, dan ia tidak pernah menghakimi. Daniel justru mengagumi kekuatan dan ketabahan Risa. Suatu malam, saat mereka makan malam romantis di sebuah restoran, Daniel menggenggam tangan Risa. Aku sangat bangga padamu, Risa. Kamu telah melewati banyak hal, dan kamu bangkit menjadi pribadi yang luar biasa. Risa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Daniel. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah tentang melihat Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah hancur sepenuhnya. Pemandangan mereka yang terpuruk memang sempat memberinya kepuasan, tetapi kepuasan itu hanya sesaat. Kemenangan sejati adalah saat ia mampu memaafkan, bukan untuk mereka, melainkan untuk dirinya sendiri. Memaafkan adalah langkah untuk melepaskan beban kebencian yang selama ini membelenggu hatinya. Dengan memaafkan, ia bisa bergerak maju dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Risa tidak lagi memikirkan apa yang terjadi pada Ardi, Ibu Fatma, atau Sarah. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu yang ia relakan. Ia tahu bahwa mereka mungkin masih hidup dalam penderitaan dan penyesalan, tetapi itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Risa memilih untuk tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang mereka. Ia sering menghabiskan waktu luang dengan melakukan kegiatan sosial, membantu kaum wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau memberikan pelatihan kerajinan tangan gratis kepada ibu-ibu di panti asuhan. Melalui kegiatan ini, Risa menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa pengalaman pahitnya bisa menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Setiap kesulitan adalah pelajaran, dan setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit, kata Risa dalam sebuah wawancara dengan majalah wanita. Saya tidak akan pernah bisa menjadi diri saya yang sekarang tanpa semua cobaan itu. Dan saya bersyukur untuk itu. Pada suatu sore yang cerah, Risa duduk di beranda rumahnya, menyeruput teh hangat,
memandangi bunga-bunga yang bermekaran di tamannya. Ia tersenyum. Hatinya damai. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kepedihan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang melimpah. Ia telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Hidupnya kini adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak didapat dari harta benda atau status sosial, melainkan dari kedamaian hati, ketulusan, dan kemampuan untuk melepaskan beban masa lalu. Risa telah menemukan kemerdekaannya, tidak hanya dari Ardi dan Ibu Fatma, tetapi juga dari dendam itu sendiri. Mungkin, Ardi dan Ibu Fatma masih hidup dalam bayang-bayang penyesalan, terperangkap dalam kemiskinan dan kebencian. Mungkin, mereka masih meratapi nasib buruk mereka dan menyalahkan Risa. Tapi itu bukan lagi urusan Risa. Ia telah menutup buku bab itu. Ia telah menulis babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan yang abadi. Kemenangan sejati Risa adalah hidup bahagia, tanpa lagi terbebani oleh masa lalu. Dan itulah akhir dari kisah balas dendam yang mendebarkan dan memuaskan ini.